nafsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh musalla ridha rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tanggal 27 Ramadan. Semoga Allah karuniakan kepada kita kekuatan lahir batin bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah sampai akhir Ramadan. Amin. Dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam serta tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat, dan insyaallah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kajian Muhtarul Ahadits. Insyaallah Senin Selasa kita akan bahas tentang Idul Fitri ya. Hari ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah yang namanya itu Abdurrahman, tapi dipanggil Abu Hurairah karena beliau senang dengan kucing. Jadi rumahnya itu banyak sekali kucing, lalu dipanggil bapaknya kucing, Abu Hurairah. Nah itu ya. Nah, beliau dari hadis kalau Rasulullah SAW bersabda, ittaqil maharima takun abadan nas. Jagalah dirimu dari yang diharamkan oleh Allah. Takun abdan nas, maka kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini yang pertama diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak ibadahnya adalah bukan paling banyak rakaat tahajudnya, bukan yang paling banyak baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, tapi orang yang paling banyak menghindarkan dari yang haram, menjauhkan dari yang haram. Kalau perintah Allah itu mastata'tum, sesuai kemampuan. Jadi seluruh perintah Allah itu jangan sampai kita melaksanakannya itu membuat kita menjadi berat gitu ya. Kenapa? Karena seluruh perintah Allah itu nggak ada yang memberatkan, semuanya mudah. Tapi jangan dimudah-mudahin. Ya Pak ya, sholat tidak mampu berdiri boleh duduk, tidak mampu duduk boleh berbaring, nggak mampu boleh dengan isyarat mata, isyarat tangan misalnya. Ya, kalau nggak mampu ya itu disolatkan. Ya, tapi itu sesuai kemampuan. Puasa juga begitu. Kalau tidak mampu karena sakit, nggak puasa boleh, tapi diganti di hari yang lain qadha. Udah tua nggak mampu puasa, diganti dengan fidyah. Zakat tidak mampu, berarti dia berhak menerima zakat. Haji, apalagi ibadah haji, sesuai kemampuan. Jadi semua perintah Allah itu sesuai kemampuan. Tapi kalau larangan Allah nggak begitu Pak. Tinggalkan zina sesuai kemampuan, nggak ada. Tinggalkan mabok sesuai kemampuan, nggak ada. Tinggalkan korupsi sesuai kemampuan, dikit aja boleh, nggak ada. Jadi nggak ada larangan Allah itu sesuai kemampuan. Nah kalau kita mampu meninggalkan larangan Allah, dalam hadis ini disebut takun abadan nas, orang yang paling banyak ibadahnya. Jadi orang yang bisa menghindarkan perbuatan zina, mabok, durhaka, zalim, ghibah, fitnah, ya kan, seluruh larangan-larangan Allah itu, maka itulah orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa ini kan, ketika kita puasa kan menahan lapar dan haus,
itu tempe tahu, itu halal, tapi kita tidak mau menyentuhnya. Kapan kita mau makannya? Nanti maghrib. Istri halal, kita gak mau menyentuhnya. Kapan? Maghrib. Maghrib, jangan ya, jangan habis maghrib Pak. Banyak bocah. Jadi semuanya halal, tapi kita mau menahan, apalagi yang haram. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridholah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka kamu orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan orang yang paling banyak mobilnya, motornya, uangnya, hartanya, rumahnya. Bukan orang yang paling kaya itu rumahnya yang bertingkat. Bukan yang paling banyak uangnya berlipat-lipat, bukan yang paling kaya itu istrinya memikat, ya kan? Ya bahkan jumlahnya abang itu. Tapi orang yang paling kaya adalah orang yang wardo bima qasamallah, orang yang ridho dengan pemberian Allah. Itu orang yang paling kaya. Jadi orang yang kurang ini orang yang miskin. Jadi walaupun hartanya banyak, mobilnya banyak, motornya banyak, uangnya banyak, tapi kalau dia kurang, miskin. Miskin. Jadi orang yang paling kaya siapa? Orang yang paling ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang paling ridho. Allah kasih 1.000, alhamdulillah. 10.000, alhamdulillah. 10 juta, alhamdulillah. 10 miliar, alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Jadi sesuai kebutuhan sebenarnya. Jadi kalau Allah menjelaskan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur aku tambah. Kenapa kita Allah berikan rezeki nggak tambah-tambah? Karena kurang syukurnya. Kalau bersyukur pasti Allah tambah. Syukur lagi, tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi. Jadi orang yang paling kaya siapa? Orang yang ridho dengan pemberian Allah. Itulah orang yang paling kaya. Yang kedua, yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu menjadi orang yang mukmin. Jadi jangan sampai kita sama tetangga gontok-gontokan hanya gara-gara suara motor, suara TV, suara radio, sampai ribut. Gara-gara anak ribut, orang tuanya ikut ribut. Jangan sampai. Ya Pak ya. Jadi orang yang paling mukmin itu orang yang paling baik kepada tetangganya. Bahkan hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah pada akhir, dia muliain tetangganya. Tetangganya dimuliakan. Bahkan kata Rasulullah, seandainya ya tetangga itu boleh memberikan harta warisan, ya maka orang yang paling berhak mendapatkan harta warisan adalah tetangga. Saking pentingnya kita memuliakan tetangga. Jadi kalau dalam hadis lain, kalau masak banyakin kuahnya. Supaya apa? Supaya tetangga merasakan nikmatnya makanan yang kita makan. Begitu ya. Kuahnya banyakin. Tuh yang ketiga. Yang keempat, wahabil linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Yang ketiga, cintailah orang lain seperti kalian mencintai dirimu sendiri. Takun musliman, kamu menjadi orang muslim. Cintai di orang lain seperti mencintai diri sendiri, maka kita jadi orang muslim. Jadi kalau ingin menjadi orang muslim, cintai orang lain seperti cinta kepada diri sendiri. Tuh. Kemudian yang terakhir, wala tuksirud dhahika fa inna qasratud dhahiki tumitul qalba. Ya, jangan banyak tertawa, sebab tawa itu mematikan hati. Senyum boleh, tawa boleh, tapi kalau kebanyakan tawa bahaya. Sebab kata Rasulullah SAW dan dalam hadis lain, ada 2 air yang bisa memadamkan api neraka. Pertama, air darahnya syuhada yang membela agama Allah.
Yang kedua, air mata orang yang bertobat karena Allah. Jadi kalau kita mengeluarkan air mata ketika sholat, ketika ibadah, ketika zikir, ketika istighfar, maka air mata itu yang bisa memadamkan api neraka jahanam. Tuh. Jadi kalau tertawa, kebanyakan tawa boleh, senyum boleh. Tapi kalau kebanyakan tawa, mematikan hati. Coba kalau orang tawa terus, jadi siapa? Jadi stres, jadi gila. Auzubillahi min zalim. Alhamdulillah tadi harusnya saya pengen ke Sentul, cuma nggak ada respon, nggak ada yang mau ikut. Akhirnya alhamdulillah tapi tetap ikut qiyamul lail di Mushola Hayatul Thayyibah. Imamnya enak banget tadi. Imam dari apa tuh? Masjid Kubama sampai Istiqlal ya. Enak banget imamnya. Jadi ngadain itu. Dan setelah itu baru ke bumi juga sama ternyata. Jadi Allah Akbar. Apa nih Arida ngadain ya qiyamul lail ya? Subhanallah. Ya, sekarang ada sponsor dari sana ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali lagi. Jadi dalam hadis ini ada hal-hal yang luar biasa. Pertama, ya kesimpulannya, kalau kita ingin menjadi orang yang paling banyak ibadah, apa itu? Orang yang paling banyak menghindarkan dari yang haram. Orang yang bisa menjauhi dari yang haram, itulah orang yang paling banyak ibadahnya. Yang kedua, orang yang paling kaya siapa? Orang yang paling kaya adalah orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Walaupun nanti lebaran punya uang 10.000 rupiah misalnya, tapi dia orang yang paling kaya. Kenapa? Karena ridho dengan yang Allah beri. Masya Allah. Yang ketiga, orang yang paling mukmin adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Paling baik tetangganya, dia orang yang paling mukmin. Yang keempat, orang yang paling muslim, orang yang Islam muslim adalah orang yang mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Yang terakhir, yang kelima, jangan banyak tawa, karena banyak tawa itu mematikan hati. Mudah-mudahan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Ahmad bisa kita mengambil pelajaran yang luar biasa, dan semua kita bisa melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah Senin dan Selasa kita bahas tentang masalah Idul Fitri insya Allah ya. Dan insya Allah malam 29 saya ada zikir muhasabah di Masjid Besar Riyadhus Shalihin, bukan malam besok, malam berikutnya ya, 29 Ramadan. Kalau mau ikut silakan. Masjid Besar Riyadhus Shalihin Paru, tahu kan ya, Paru Bogor. Jadi ini kan Depok, jadi kita ke Bogor tanggal 29 bi barokati wa karamati